Ya Tribuners, pada hari ini Kamis 11 Juli 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung. Dan kabupaten yang pertama dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo adalah Kabupaten Lampung Selatan. Di Kabupaten Lampung Selatan ini pada pagi hari tadi, Joko Widodo sudah mengunjungi RSUD Bob Bazar Kalianda untuk melihat seperti apa pelayanan dan juga fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Dan setelah dari RSUD Bob Bazar Kalianda, ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun sempat mengunjungi salah satu desa yang berada di Kecamatan Palas. Namun pada saat perjalanan Joko Widodo di Kecamatan Palas ini ada momen di mana Presiden Joko Widodo ini sempat turun dari mobil kepresidenan untuk mengecek kondisi jalan di Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Momen itu pun direkam oleh salah seorang warga saat menyambut kedatangan Joko Widodo di Kecamatan Palas pada hari ini. Dalam video tersebut, Jokowi yang mengenakan kemeja putih keluar dari mobil bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ketika itu Jokowi melintas di jalan lintas Kecamatan Palas Sragi setelah sebelumnya meninjau rumah sakit Bob Bazar di Kecamatan Kalianda. Saat melintasi jalan tersebut, mobil RI1 yang ditumpangi Jokowi tiba-tiba saja berhenti. Jokowi keluar lalu berjalan ke bagian depan mobil. Ia yang sempat menyapa warga nampak memperhatikan lubang yang ada di jalan tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengikutinya terlihat menunjuk jalan dan seperti menjelaskan terkait dengan kondisi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi. Pada sesi wawancara doorstop usai kegiatan pompanisasi di Kecamatan Sragi, Jokowi mengakui sempat berhenti di jalan menuju lokasi. Dan salah seorang warga yang bernama Santi ini menyebut kondisi jalan lintas itu memang ada beberapa titik yang berlubang, di mana warga tersebut pun berharap kedatangan dari Presiden Republik Indonesia ini bisa membuat perubahan serta perbaikan jalan di wilayah tersebut. Ya Tribuners, untuk di Kecamatan Palas sendiri ini Jokowi mengunjungi salah satu desa untuk memberikan bantuan berupa alat pertanian kepada para petani di sana, dan itu pun disambut antusiasme yang luar biasa dari masyarakat sekitar dan juga petani. Dan usai dari Lampung Selatan atau tepatnya di Kecamatan Palas, Presiden Republik Indonesia pun berkesempatan untuk mengunjungi SMA Kebangsaan Lampung Selatan yang memang pada saat hari ini juga itu sedang diresmikannya Jokowi Learning Center. Dan pada kesempatan itu pula ini Jokowi meresmikan gedung Jokowi Learning Center yang ada di SMA Kebangsaan. Usai dari SMA Kebangsaan yang berada di Lampung Selatan, Jokowi pun bertolak menuju ke Kabupaten Lampung Utara, di mana Kabupaten Lampung Utara ini menjadi kabupaten kedua yang dikunjungi Jokowi di hari pertama kunjungannya di Provinsi Lampung. Untuk di Kabupaten Lampung Utara sendiri Tribuners, ini Jokowi akan berkunjung ke salah satu pasar yang ada di Lampung Utara, di mana aktivitas pasar sentral ini masih terlihat normal menjelang kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan untuk barisan Pas Pampres serta personil pengamanan di seluruh titik pasar ini tak menyurutkan aktivitas jual beli yang ada di pasar tersebut. Sembari berdagang, sejumlah warga pun menginginkan adanya perbaikan di pasar yang telah berdiri sejak tahun 1994 tersebut. Wagino selaku pedagang kopi mengatakan pasar sentral kian hari kian sepi pembeli. Menurutnya selain kalah saing dengan online shop, pasar sentral kalah modern dengan pasar tradisional lainnya. Menurutnya sebagian besar pedagang menginginkan adanya renovasi ruko. Bagaimana tidak, sejak pasar sentral ini berdiri Tribuners, ruko milik Wagino dan juga pedagang lainnya rata-rata masih berbahan kayu. Selain mudah rusak, Wagino menilai bahan kayu ini dapat dengan mudah terbakar jika terjadi arus pendek. Wagino menjelaskan aktivitas pasar sentral yang berada di Kabupaten Lampung Utara ini dimulai dari pukul 2 dini hari hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
Aktivitas dini hari di pasar sentral ini adalah jual beli ikan dan juga hasil bumi sayur mayur. Selebihnya hingga menjelang siang, aktivitas jual beli ini mulai dari sembako, pakaian, perabotan rumah tangga, dan lainnya. Wagino berharap dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pasar sentral kembali ramai dan diminati masyarakat untuk berbelanja. Ya, untuk saat ini sendiri Tribuners, kita masih menunggu kedatangan dari Presiden Republik Indonesia ke pasar sentral yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Terus habis itu ada harapan apa sih Mas dengan kedatangan Pak Jokowi, apa minta pasarnya diperluas? Agar direalisasi pasarnya biar kayak pasar besar gitu. Kalau ini pasar ini kalau misalkan di sini jam berapa sampai jam berapa sih Bang kalau pasar? Ini kan pasar sentral ya? Pasarnya dari jam 5 jam pasar. Oh ya sudah. Berarti harapannya ada perbaikan pasar dan juga perluasan. Ini pernah direnovasi nggak ya Mas? Renovasi kecil-kecilan doang. Kayak diganti rolling doang. Kalau ini bangunannya masih normal ya? Oh berarti harapannya dibikin kayak permanen dan enggak susah? Besarin biar pembeli ada peminatnya. Dari tahun berapa Mas usaha di sini Mas? Baru 2 tahun. Udah ikut ibu kan? Oh, ada ibunya. Orang tua udah lebih lama kan? Lama kalau ibu. Kondisi pasarnya memang kayak gini aja ya? Bang, atas nama siapa tadi Bang? Bang Aldo ya? Mudah-mudahan ini anugerah untuk Kabupaten Lampung Utara, pasar sentral ini, kedatangan Bapak Jokowi yang juga didampingi oleh Pak Menteri Perdagangan. Mudah-mudahan seperti pada saat Pak Jokowi meninjau pasar Natar, ini langsung direnovasi pasarnya. Amin ya, harapan semuanya lah. Ya. Kak luasannya Bang? 6 hektar. 5,5 hektar. 5,5 hektar ya Bang? Luasannya. Siap Bang. Terima kasih Bang. Abang gimana, Mak? Abang nih. Siapa nih? Anaknya berdepan tadi. Jam. 3, 2, 1.
di Desa Gagang, Kecamatan kita tahu ini adalah jalan produksi akan mempercepat pengangkutan mobilitas barang dan orang. Jadi kalau dulu saya tadi gambarnya dulu banyak lubang-lubang, benar. Sudah mulus, benar. Tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meresmikan 16 ruas jalan sepanjang 102 km di seluruh provinsi Lampung yang dibiayai dengan anggaran 806 miliar rupiah yang tersebar di 11 kabupaten. Ya Tribuners, pada hari ini Kamis 11 Juli 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung dan kabupaten yang pertama dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo adalah Kabupaten Lampung Selatan. Di Kabupaten Lampung Selatan ini pada pagi hari tadi Joko Widodo sudah mengunjungi RSUD Bob Bazar Kalianda untuk melihat seperti apa pelayanan dan juga fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Dan setelah dari RSUD Bob Bazar Kalianda ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun sempat mengunjungi salah satu desa yang berada di Kecamatan Palas. Namun pada saat perjalanan Joko Widodo di Kecamatan Palas ini ada momen di mana Presiden Joko Widodo ini sempat turun dari mobil kepresidenan untuk mengecek kondisi jalan di Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Momen itu pun direkam oleh salah seorang warga saat menyambut kedatangan Joko Widodo di Kecamatan Palas pada hari ini. Dalam video tersebut, Jokowi yang mengenakan kemeja putih keluar dari mobil bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ketika itu Jokowi melintas di jalan lintas Kecamatan Palas Sragi setelah sebelumnya meninjau rumah sakit Bob Bazar di Kecamatan Kalianda. Saat melintasi jalan tersebut, mobil RI1 yang ditumpangi Jokowi tiba-tiba saja berhenti. Jokowi keluar lalu berjalan ke bagian depan mobil. Ia yang sempat menyapa warga nampak memperhatikan lubang yang ada di jalan tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengikutinya terlihat menunjuk jalan dan seperti menjelaskan terkait dengan kondisi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi. Pada sesi wawancara doorstop usai kegiatan pompanisasi di Kecamatan Sragi, Jokowi mengakui sempat berhenti di jalan menuju lokasi. Dan salah seorang warga yang bernama Santi ini menyebut kondisi jalan lintas itu memang ada beberapa titik yang berlubang, di mana warga tersebut pun berharap kedatangan dari Presiden Republik Indonesia ini bisa membuat perubahan serta perbaikan jalan di wilayah tersebut. Ya Tribuners, untuk di Kecamatan Palas sendiri ini Jokowi mengunjungi salah satu desa untuk memberikan bantuan berupa alat pertanian kepada para petani di sana, dan itu pun disambut antusiasme yang luar biasa dari masyarakat sekitar dan juga petani. Dan usai dari Lampung Selatan atau tepatnya di Kecamatan Palas, Presiden Republik Indonesia pun berkesempatan untuk mengunjungi SMA Kebangsaan Lampung Selatan yang memang pada saat hari ini juga itu sedang diresmikannya
Jokowi Learning Center. Dan pada kesempatan itu pula ini Jokowi meresmikan gedung Jokowi Learning Center yang ada di SMA Kebangsaan. Usai dari SMA Kebangsaan yang berada di Lampung Selatan, Jokowi pun bertolak menuju ke Kabupaten Lampung Utara, di mana Kabupaten Lampung Utara ini menjadi kabupaten kedua yang dikunjungi Jokowi di hari pertama kunjungannya di Provinsi Lampung. Untuk di Kabupaten Lampung Utara sendiri, Tribuners, ini Jokowi akan berkunjung ke salah satu pasar yang ada di Lampung Utara, di mana aktivitas pasar sentral ini masih terlihat normal menjelang kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan untuk barisan Pas Pampres serta personil pengamanan di seluruh titik pasar ini tak menyurutkan aktivitas jual beli yang ada di pasar tersebut. Sembari berdagang, sejumlah warga pun menginginkan adanya perbaikan di pasar yang telah berdiri sejak tahun 1994 tersebut. Wagino selaku pedagang kopi mengatakan pasar sentral kian hari kian sepi pembeli. Menurutnya, selain kalah saing dengan online shop, pasar sentral kalah modern dengan pasar tradisional lainnya. Menurutnya, sebagian besar pedagang menginginkan adanya renovasi ruko. Bagaimana tidak, sejak pasar sentral ini berdiri, Tribuners, ruko milik Wagino dan juga pedagang lainnya rata-rata masih berbahan kayu. Selain mudah rusak, Wagino menilai bahan kayu ini dapat dengan mudah terbakar jika terjadi arus pendek. Wagino menjelaskan aktivitas pasar sentral yang berada di Kabupaten Lampung Utara ini dimulai dari pukul 2 dini hari hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Aktivitas dini hari di pasar sentral ini adalah jual beli ikan dan juga hasil bumi sayur mayur. Selebihnya hingga menjelang siang, aktivitas jual beli ini mulai dari sembako, pakaian, perabotan rumah tangga, dan lainnya. Wagino berharap dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pasar sentral kembali ramai dan diminati masyarakat untuk berbelanja. Ya, untuk saat ini sendiri, Tribuners, kita masih menunggu kedatangan dari Presiden Republik Indonesia ke pasar sentral yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Ya mau senang sih. Terus habis itu ada harapan apa sih Mas dengan kedatangan Pak Jokowi, apa minta pasarnya diperluas? Agar direalisasi pasarnya biar kayak pasar besar gitu. Pemerintah terus Kalau ini pasar buat direalisasi. ini kalau misalkan di sini jam berapa sampai jam berapa sih Bang kalau pasar? Ini kan pasar sentral ya? Pasar dari jam 2 malam. Jam pasar sudah Oh ya, sudah seperti Jangan dikasih, jangan ya. berarti harapannya ada perbaikan pasar dan juga perluasan. Pasar ini pernah direnovasi nggak ya Mas? renovasi kecil-kecilan doang. Kayak diganti royong doang. Kalau ini bangunannya masih normal ya. Oh, berarti harapannya dibikin kayak permanen dan enggak susah. Sehari biar pembeli ada peminatnya buat Dari tahun berapa Mas usaha di sini Mas? baru tuh. Oh tahun, sebenarnya ikut ibu bukan. Oh, ada ibunya. Kalau orang tua udah lebih lama kan? Lama kalau ibu. Dari tahun berapa? Kalau dari tahun 2002. Kondisi pasarnya memang kayak gini aja ya? Dari dulu. Bang, atas nama siapa tadi Bang? Bang Aldo ya? Mudah-mudahan ini anugerah untuk Kabupaten Lampung Utara, pasar sentral ini, kedatangan Bapak Jokowi yang juga didampingi oleh Pak Menteri Perdagangan. Mudah-mudahan seperti pada saat Pak Jokowi meninjau pasar Natar, ini langsung di renovasi pasarnya. Amin ya, harapan semuanya lah. Ya. Kak luasannya Bang? 6 hektar. 5,5 hektar. 5,5 hektar ya Bang? Luasannya. Terima kasih Bang. Abang di mana, Bang? Abang nih.
Siapa nih? Anaknya berdepan tadi. Di desa Gagang Kecamatan kita tahu ini adalah jalan produksi akan mempercepat pengangkutan mobilitas barang dan orang. Jadi kalau dulu saya lihat tadi gambarnya dulu banyak lubang-lubang, benar. Sudah mulus, benar. Tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita akan meresmikan 16 ruas jalan sepanjang 102 km di seluruh provinsi Lampung yang dibiayai dengan anggaran 806 miliar rupiah yang tersebar di 11 kabupaten. Ya Tribuners, pada hari ini Kamis 11 Juli 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung dan kabupaten yang pertama dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo adalah Kabupaten Lampung Selatan. Di Kabupaten Lampung Selatan ini pada pagi hari tadi Joko Widodo sudah mengunjungi RSUD Bob Bazar Kalianda untuk melihat seperti apa pelayanan dan juga fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Dan setelah dari RSUD Bob Bazar Kalianda ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun sempat mengunjungi salah satu desa yang berada di Kecamatan Palas. Namun pada saat perjalanan Joko Widodo di Kecamatan Palas ini ada momen di mana Presiden Joko Widodo ini sempat turun dari mobil kepresidenan untuk mengecek kondisi jalan di Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Momen itu pun direkam oleh salah seorang warga saat menyambut kedatangan Joko Widodo di Kecamatan Palas pada hari ini. Dalam video tersebut, Jokowi yang mengenakan kemeja putih keluar dari mobil bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ketika itu Jokowi melintas di jalan lintas Kecamatan Palas Sragi setelah sebelumnya meninjau rumah sakit Bob Bazar di Kecamatan Kalianda. Saat melintasi jalan tersebut, mobil RI1 yang ditumpangi Jokowi tiba-tiba saja berhenti. Jokowi keluar lalu berjalan ke bagian depan mobil.
Ia yang sempat menyapa warga nampak memperhatikan lubang yang ada di jalan tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengikutinya terlihat menunjuk jalan dan seperti menjelaskan terkait dengan kondisi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi. Pada sesi wawancara doorstop usai kegiatan pompanisasi di Kecamatan Seragi, Jokowi mengakui sempat berhenti di jalan menuju lokasi. Dan salah seorang warga yang bernama Santi ini menyebut kondisi jalan lintas itu memang ada beberapa titik yang berlubang, di mana warga tersebut pun berharap kedatangan dari Presiden Republik Indonesia ini bisa membuat perubahan serta perbaikan jalan di wilayah tersebut. Ya Tribuners, untuk di Kecamatan Palas sendiri ini Jokowi mengunjungi salah satu desa untuk memberikan bantuan berupa alat pertanian kepada para petani di sana, dan itu pun disambut antusiasme yang luar biasa dari masyarakat sekitar dan juga petani. Dan usai dari Lampung Selatan atau tepatnya di Kecamatan Palas, Presiden Republik Indonesia pun berkesempatan untuk mengunjungi SMA Kebangsaan Lampung Selatan yang memang pada saat hari ini juga itu sedang diresmikannya Jokowi Learning Center. Dan pada kesempatan itu pula ini Jokowi meresmikan gedung Jokowi Learning Center yang ada di SMA Kebangsaan. Usai dari SMA Kebangsaan yang berada di Lampung Selatan, Jokowi pun bertolak menuju ke Kabupaten Lampung Utara, di mana Kabupaten Lampung Utara ini menjadi kabupaten kedua yang dikunjungi Jokowi di hari pertama kunjungannya di Provinsi Lampung. Untuk di Kabupaten Lampung Utara sendiri Tribuners, ini Jokowi akan berkunjung ke salah satu pasar yang ada di Lampung Utara, di mana aktivitas pasar sentral ini masih terlihat normal menjelang kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan untuk barisan Pas Pampres serta personil pengamanan di seluruh titik pasar ini tak menyurutkan aktivitas jual beli yang ada di pasar tersebut. Sembari berdagang, sejumlah warga pun menginginkan adanya perbaikan di pasar yang telah berdiri sejak tahun 1994 tersebut. Wagino selaku pedagang kopi mengatakan pasar sentral kian hari kian sepi pembeli. Menurutnya selain kalah saing dengan online shop, pasar sentral kalah modern dengan pasar tradisional lainnya. Menurutnya sebagian besar pedagang menginginkan adanya renovasi ruko. Bagaimana tidak, sejak pasar sentral ini berdiri Tribuners, ruko milik Wagino dan juga pedagang lainnya rata-rata masih berbahan kayu. Selain mudah rusak, Wagino menilai bahan kayu ini dapat dengan mudah terbakar jika terjadi arus pendek. Wagino menjelaskan aktivitas pasar sentral yang berada di Kabupaten Lampung Utara ini dimulai dari pukul 2 dini hari hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Aktivitas dini hari di pasar sentral ini adalah jual beli ikan dan juga hasil bumi sayur mayur. Selebihnya hingga menjelang siang, aktivitas jual beli ini mulai dari sembako, pakaian, perabotan rumah tangga, dan lainnya. Wagino berharap dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pasar sentral kembali ramai dan diminati masyarakat untuk berbelanja. Ya, untuk saat ini sendiri Tribuners, kita masih menunggu kedatangan dari Presiden Republik Indonesia ke pasar sentral yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Ya, mau senang sih. Terus habis itu ada harapan apa sih Mas dengan kedatangan Pak Jokowi, apa minta pasarnya diperluas? Agar direalisasi pasarnya biar kayak pasar besar gitu. Kalau ini pasar ini kalau misalkan di sini jam berapa sampai jam berapa sih Bang kalau pasar? Ini kan pasar sentral ya? Pasarnya dari jam 5 jam pasar. Oh ya, sudah. Berarti harapannya ada perbaikan pasar dan juga perluasan. Ini pernah direnovasi nggak ya Mas? Renovasi kecil-kecilan doang. Kayak diganti ruang. Kalau ini bangunannya masih normal ya?
Oh, berarti harapannya dibikin kayak permanen dan enggak Misalkan pembeli ada peminatnya buat Dari tahun berapa Mas usaha di sini Mas? baru tuh 2 tahun. Udah ikut ibu kan. Oh, dari ibunya. Orang tua udah lebih lama kan? Lama kalau ibu. Dari tahun berapa? Kondisi pasarnya memang kayak gini aja ya? Dari dulu. Bang, atas nama siapa tadi, Bang? Bang Aldo ya. Mudah-mudahan ini anugerah untuk Kabupaten Lampung Utara, pasar sentral ini, kedatangan Bapak Jokowi yang juga didampingi oleh Pak Menteri Perdagangan. Mudah-mudahan seperti pada saat Pak Jokowi meninjau pasar Natar, ini langsung di renovasi pasarnya. Amin ya, harapan semuanya lah. Ya. Kak luasannya, Bang? 6 hektar. 5,5 hektar 5,5 hektar. luasannya. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Abang gimana, Mak? Abang nih. Siapa nih? Anak yang berdepan tadi. Jangan. 3, 2, 1. Di desa Gagang Kecamatan kita tahu ini adalah jalan produksi akan mempercepat pengangkutan mobilitas barang dan orang. Jadi kalau dulu saya lihat tadi gambarnya dulu banyak lubang-lubang, benar. Babas. Sudah mulus, benar. Tempat saya masih lubang-lubang. Tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan
Hari ini kita akan meresmikan 16 ruas jalan sepanjang 102 km di seluruh Provinsi Lampung yang dibiayai dengan anggaran 806 miliar rupiah yang tersebar di 11 kabupaten. Ya Tribuners, pada hari ini Kamis 11 Juli 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung dan kabupaten yang pertama dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo adalah Kabupaten Lampung Selatan. Di Kabupaten Lampung Selatan ini pada pagi hari tadi Joko Widodo sudah mengunjungi RSUD Pop Bazar Kalianda untuk melihat seperti apa pelayanan dan juga fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Dan setelah dari RSUD Pop Bazar Kalianda ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun sempat mengunjungi salah satu desa yang berada di Kecamatan Palas. Namun pada saat perjalanan Joko Widodo di Kecamatan Palas ini ada momen di mana Presiden Joko Widodo ini sempat turun dari mobil kepresidenan untuk mengecek kondisi jalan di Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Momen itu pun direkam oleh salah seorang warga saat menyambut kedatangan Joko Widodo di Kecamatan Palas pada hari ini. Dalam video tersebut, Jokowi yang mengenakan kemeja putih keluar dari mobil bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ketika itu Jokowi melintas di jalan lintas Kecamatan Palas Sragi setelah sebelumnya meninjau rumah sakit Pop Bazar di Kecamatan Kalianda. Saat melintasi jalan tersebut, mobil RI1 yang ditumpangi Jokowi tiba-tiba saja berhenti. Jokowi keluar lalu berjalan ke bagian depan mobil. Ia yang sempat menyapa warga nampak memperhatikan lubang yang ada di jalan tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengikutinya terlihat menunjuk jalan dan seperti menjelaskan terkait dengan kondisi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi. Pada sesi wawancara doorstop usai kegiatan pompanisasi di Kecamatan Sragi, Jokowi mengakui sempat berhenti di jalan menuju lokasi. Dan salah seorang warga yang bernama Santi ini menyebut kondisi jalan lintas itu memang ada beberapa titik yang berlubang, di mana warga tersebut pun berharap kedatangan dari Presiden Republik Indonesia ini bisa membuat perubahan serta perbaikan jalan di wilayah tersebut. Ya Tribuners, untuk di Kecamatan Palas sendiri ini Jokowi mengunjungi salah satu desa untuk memberikan bantuan berupa alat pertanian kepada para petani di sana, dan itu pun disambut antusiasme yang luar biasa dari masyarakat sekitar dan juga petani. Dan usai dari Lampung Selatan atau tepatnya di Kecamatan Palas, Presiden Republik Indonesia pun berkesempatan untuk mengunjungi SMA Kebangsaan Lampung Selatan yang memang pada saat hari ini juga itu sedang diresmikannya Jokowi Learning Center. Dan pada kesempatan itu pula ini Jokowi meresmikan gedung Jokowi Learning Center yang ada di SMA Kebangsaan. Usai dari SMA Kebangsaan yang berada di Lampung Selatan, Jokowi pun bertolak menuju ke Kabupaten Lampung Utara, di mana Kabupaten Lampung Utara ini menjadi kabupaten kedua yang dikunjungi Jokowi di hari pertama kunjungannya di Provinsi Lampung. Untuk di Kabupaten Lampung Utara sendiri Tribuners, ini Jokowi akan berkunjung ke salah satu pasar yang ada di Lampung Utara, di mana aktivitas pasar sentral ini masih terlihat normal menjelang kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan untuk barisan Pas Pampres serta personil pengamanan di seluruh titik pasar ini tak menyurutkan aktivitas jual beli yang ada di pasar tersebut. Sembari berdagang, sejumlah warga pun menginginkan adanya perbaikan di pasar yang telah berdiri sejak tahun 1994 tersebut. Wagino selaku pedagang kopi mengatakan pasar sentral kian hari kian sepi pembeli. Menurutnya selain kalah saing dengan online shop, pasar sentral kalah modern dengan pasar tradisional lainnya. Menurutnya sebagian besar pedagang menginginkan adanya renovasi ruko. Bagaimana tidak, sejak pasar sentral ini berdiri Tribuners, ruko milik Wagino dan juga pedagang lainnya rata-rata masih berbahan kayu. Selain mudah rusak, Wagino menilai bahan kayu ini dapat dengan mudah terbakar jika terjadi arus sepeda.
pendek. Wagino menjelaskan aktivitas pasar sentral yang berada di Kabupaten Lampung Utara ini dimulai dari pukul 2 dini hari hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Aktivitas dini hari di pasar sentral ini adalah jual beli ikan dan juga hasil bumi sayur mayur. Selebihnya hingga menjelang siang, aktivitas jual beli ini mulai dari sembako, pakaian, perabotan rumah tangga, dan lainnya. Wagino berharap dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pasar sentral kembali ramai dan diminati masyarakat untuk berbelanja. Ya, untuk saat ini sendiri Tribuners, kita masih menunggu kedatangan dari Presiden Republik Indonesia ke pasar sentral yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Ya mau senang sih. Terus habis itu ada harapan apa sih Mas dengan kedatangan Pak Jokowi, apa minta pasarnya diperluas? Agar direalisasi pasarnya biar kayak pasar besar gitu kan. Ini terus Kalau ini pasar buat direalisasi ini kalau misalkan di sini jam berapa sampai jam berapa sih Bang kalau pasar? Ini kan pasar sentral ya? pasarnya dari jam 2 malam jam pasar Oh ya sudah seperti Jangan dikasih es, jangan ya. berarti harapannya ada perbaikan pasar dan juga perluasan. Pasar ini pernah direnovasi nggak ya Mas? renovasi kecil-kecilan doang kayak diganti rolling orang Kalau ini bangunannya masih normal ya? Oh berarti harapannya dibikin kayak permanen dan enggak susah. sehari biar pembeli ada peminatnya buat Dari tahun berapa Mas usaha di sini Mas? baru tahun sebenarnya ikut ibu depan Oh ada ibunya. Kalau orang tua udah lebih lama kan? lama kalau ibu Dari tahun berapa? Kondisi pasarnya memang kayak gini aja ya? dari dulu Bang atas nama siapa tadi Bang? Bang Aldo ya? Mudah-mudahan ini anugerah untuk Kabupaten Lampung Utara, pasar sentral ini, kedatangan Bapak Jokowi yang juga didampingi oleh Pak Menteri Perdagangan. Mudah-mudahan seperti pada saat Pak Jokowi meninjau pasar Natar, ini langsung direnovasi pasarnya. Amin ya, harapan semuanya lah. Ya. Kak luasannya Bang? 6 hektar 6 hektar. 5,5 hektar 5,5 hektar ya Bang? luasannya. Terima kasih Bang. Abang gimana, Bang? Mau abang nih? Ini anak siapa nih? Anaknya berdepan tadi.
di desa Gagang Kecamatan kita tahu ini adalah jalan produksi akan mempercepat pengangkutan mobilitas barang dan orang. Jadi kalau dulu saya lihat tadi gambarnya dulu banyak lubang-lubang, benar. Sudah mulus, benar. Tempat saya masih lubang-lubang. Tapi masih ada 1, 2, 3, 4, 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meresmikan 16 ruas jalan sepanjang 102 km di seluruh Provinsi Lampung yang dibiayai dengan anggaran 806 miliar rupiah yang tersebar di 11 kabupaten. Ya Tribuners, pada hari ini Kamis 11 Juli 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung dan kabupaten yang pertama dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo adalah Kabupaten Lampung Selatan. Di Kabupaten Lampung Selatan ini pada pagi hari tadi Joko Widodo sudah mengunjungi RSUD Pop Bazar Kalianda untuk melihat seperti apa pelayanan dan juga fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Dan setelah dari RSUD Pop Bazar Kalianda ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun sempat mengunjungi salah satu desa yang berada di Kecamatan Palas. Namun pada saat perjalanan Joko Widodo di Kecamatan Palas ini ada momen di mana Presiden Joko Widodo ini sempat turun dari mobil kepresidenan untuk mengecek kondisi jalan di Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Momen itu pun direkam oleh salah seorang warga saat menyambut kedatangan Joko Widodo di Kecamatan Palas pada hari ini. Dalam video tersebut, Jokowi yang mengenakan kemeja putih keluar dari mobil bersama dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ketika itu Jokowi melintas di jalan lintas Kecamatan Palas Sragi setelah sebelumnya meninjau rumah sakit Pop Bazar di Kecamatan Kalianda. Saat melintasi jalan tersebut, mobil RI1 yang ditumpangi Jokowi tiba-tiba saja berhenti. Jokowi keluar lalu berjalan ke bagian depan mobil. Ia yang sempat menyapa warga nampak memperhatikan lubang yang ada di jalan tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mengikutinya terlihat menunjuk jalan dan seperti menjelaskan terkait dengan kondisi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi. Pada sesi wawancara doorstop usai kegiatan pompanisasi di Kecamatan Sragi, Jokowi mengakui sempat berhenti di jalan menuju lokasi. Dan salah seorang warga yang bernama Santi ini menyebut kondisi jalan lintas itu memang ada beberapa titik yang berlubang, di mana warga tersebut pun berharap kedatangan dari Presiden Republik Indonesia ini bisa membuat perubahan serta perbaikan jalan di wilayah tersebut. Ya Tribuners, untuk di Kecamatan Palas sendiri ini Jokowi mengunjungi salah satu desa untuk memberikan bantuan berupa alat pertanian kepada para petani di sana, dan itu pun disambut antusiasme yang luar biasa dari masyarakat sekitar dan juga petani. Dan usai dari Lampung Selatan atau tepatnya di Kecamatan Palas, Presiden Republik Indonesia pun berkesempatan untuk mengunjungi SMA Kebangsaan Lampung Selatan yang memang pada saat hari ini juga itu sedang diresmikannya
Jokowi Learning Center. Dan pada kesempatan itu pula ini Jokowi meresmikan gedung Jokowi Learning Center yang ada di SMA Kebangsaan. Usai dari SMA Kebangsaan yang berada di Lampung Selatan, Jokowi pun bertolak menuju ke Kabupaten Lampung Utara, di mana Kabupaten Lampung Utara ini menjadi kabupaten kedua yang dikunjungi Jokowi di hari pertama kunjungannya di Provinsi Lampung. Untuk di Kabupaten Lampung Utara sendiri, Tribuners, ini Jokowi akan berkunjung ke salah satu pasar yang ada di Lampung Utara, di mana aktivitas pasar sentral ini masih terlihat normal menjelang kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan untuk barisan Pas Pampres serta personil pengamanan di seluruh titik pasar ini tak menyurutkan aktivitas jual beli yang ada di pasar tersebut. Sembari berdagang, sejumlah warga pun menginginkan adanya perbaikan di pasar yang telah berdiri sejak tahun 1994 tersebut. Wagino selaku pedagang kopi mengatakan pasar sentral kian hari kian sepi pembeli. Menurutnya, selain kalah saing dengan online shop, pasar sentral kalah modern dengan pasar tradisional lainnya. Menurutnya, sebagian besar pedagang menginginkan adanya renovasi ruko. Bagaimana tidak, sejak pasar sentral ini berdiri, Tribuners, ruko milik Wagino dan juga pedagang lainnya rata-rata masih berbahan kayu. Selain mudah rusak, Wagino menilai bahan kayu ini dapat dengan mudah terbakar jika terjadi arus pendek. Wagino menjelaskan aktivitas pasar sentral yang berada di Kabupaten Lampung Utara ini dimulai dari pukul 2 dini hari hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Aktivitas dini hari di pasar sentral ini adalah jual beli ikan dan juga hasil bumi sayur mayur. Selebihnya hingga menjelang siang, aktivitas jual beli ini mulai dari sembako, pakaian, perabotan rumah tangga, dan lainnya. Wagino berharap dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, pasar sentral kembali ramai dan diminati masyarakat untuk berbelanja. Ya, untuk saat ini sendiri, Tribuners, kita masih menunggu kedatangan dari Presiden Republik Indonesia ke pasar sentral yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Ya, mau senang sih. Terus habis itu ada harapan apa sih Mas dengan kedatangan Pak Jokowi, apa minta pasarnya diperluas? Agar direalisasi pasarnya biar kayak pasar besar gitu kan. Ini kan terus Kalau ini pasar ini kalau misalkan di sini jam berapa sampai jam berapa sih Bang kalau pasar? Ini kan pasar sentral ya? Pasarnya dari jam 5 pasar. Oh ya, sudah Jangan dikasih es, jangan ya. Berarti harapannya ada perbaikan pasar dan juga perluasan. Ini pernah direnovasi nggak ya Mas? Renovasi kecil-kecilan doang. Kayak diganti doang. Jadi bangunannya masih normal ya? Oh, berarti harapannya dibikin kayak permanen dan enggak susah. Besarin biar pembeli ada peminatnya buat. Dari tahun berapa Mas usaha di sini Mas? Baru 2 tahun. Udah ikut ibu gitu kan. Oh, dari ibunya. Orang tua udah lebih lama kan? Lama kalau ibu. Dari tahun berapa? Kondisi pasarnya memang kayak gini aja ya? Bang, atas nama siapa tadi Bang? Bang Aldo ya?